Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Kurniawan, saya dari kelas Teori Komunikasi 2A dengan PM 209110199. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi dalam lingkup kelompok. Yang pertama ada teori sosiometris. Teori ini adalah salah satu dari teori komunikasi kelompok yang dikemukakan oleh Moreno dan dikembangkan oleh Jennings dan para ahli lainnya. Teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan pada suatu individu terhadap individu lain dengan adanya implikasi perasaan dalam pembentukan dan struktur suatu kelompok. Ketika individu mulai tertarik dengan individu lain dan saling menempatkan diri pada kedudukan yang paling tinggi, maka individu tersebut akan lebih mendominasi untuk berkomunikasi dengan individu lain dalam suatu kelompok, hingga terbentuk kubu-kubu yang saling membenci. Contohnya, A dan B memiliki selera dan minat di bidang jurnalistik, sehingga C, D, dan lainnya memutuskan untuk membentuk kelompok jurnalistik. Juga sebaliknya, jika A dan B selera dan minatnya berbeda, maka mereka akan tidak saling setuju dalam membentuk suatu kelompok tersebut. 2. Teori pertukaran sosial. Teori ini dilandasi oleh pandangan individu yang mengerti tentang sikap kelompok dengan melihat dari hubungan antar individu, sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi individu dapat melibatkan barang dan jasa. Juga biaya dan imbalan dapat dipahami dalam situasi yang akan diterima agar mendapatkan respon dari beberapa individu selama interaksi sosial berlangsung. Contoh, dua individu akan terjalin hubungan yang baik ketika mereka saling diuntungkan. Dengan kata lain, mereka mengalami win-win solution alias mendapatkan keuntungan dari kedua pihak. Apabila salah satu dari mereka mendapatkan kerugian, akan terjadi disfungsi pertukaran komunikasi, sehingga mengganggu keaktifan pertukaran sosial. 3. Teori pemikiran kelompok. Teori ini telah dikemukakan oleh Irving L. Jennings dan menyatakan bahwa terdapat adanya suatu kerangka atau model berpikir dalam suatu kelompok yang bersifat kohesif atau saling terpadu. Hal ini disebabkan oleh adanya situasi di mana suatu kelompok tersebut telah mengambil keputusan dalam kebijakan salah yang disebabkan oleh suatu tekanan. Maka akan mengakibatkan turunnya efisiensi mental setiap individu dalam kelompok tersebut. Sehingga terjadilah konflik dalam suatu kelompok karena perbedaan pendapat. Contoh, seseorang yang bernama A merupakan ketua dari sebuah kelompok yang berjumlah 8 orang. Kemudian ia membuat suatu keputusan hanya dengan 5 orang dari 8 orang tersebut. Dan 3 orang tersebut mau tidak mau harus setuju. Namun, hal tersebut akan mengurangi efisiensi dari pekerjaan mereka. Baiklah, sepertinya cukup. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.